Warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi buat kalian semuanya. Semoga tetap sehat selalu ya. Nah, kali ini mata pelajaran BK kita akan membahas tentang kiat sukses untuk studi lanjut ke perguruan tinggi. Nah, sebelumnya kita mau ice breaking dulu nih. Nah, gambar binatang apa yang kalian lihat? Kuda? Udah berlihat semua kuda? Coba hitung. Silahkan temukan 18 kuda yang ada di gambar tersebut. Ada yang menemukan kurang mungkin dari 18 kuda ataupun lebih? Oke, kita lihat mana aja sih kudanya. Semua tuh. Coba dihitung, udah ada 18 kuda kan? Nah, kenapa Ibu memberikan ini? Sebelumnya kita punya persepsi sendiri-sendiri akan mengenai sebuah hal. Jadi tergantung bagaimana sih kalian memandangnya persepsi tersebut. Saya minta 18 tapi kalian hanya melihat 15 ataupun cuma 10, itu tergantung kalian semuanya. Nah, dan tidak harus memenuhi dari ke-18 itu, walaupun mintanya 18 dan lain sebagainya. Nah, kita mulai ya. Sudah. Apa saja yang perlu diketahui kalau kita mau lanjut ke perguruan tinggi? Ada dua hal, bentuk perguruan tinggi, kemudian jalur pendidikan dalam perguruan tinggi. Kita mulai dari bentuk perguruan tinggi. Nah, bentuk-bentuk perguruan tinggi itu ada 5. Ada universitas, ada institut, ada sekolah tinggi, ada akademi, dan juga ada politeknik. Nah, di sini kita mulai dari universitas. Kalian tentunya sudah banyak kan melihat tentang universitas. Universitas apa saja, negeri ataupun swasta, banyak sekali. Apa sih universitas itu? Yaitu suatu perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademi dan atau profesional yang beragam dan dikelompokkan dalam fakultas-fakultas. Nah, kalau kalian sudah masuk universitas, biasanya nanti fakultas apa sih, jurusan apa sih, itu akan ditanyakan juga. Nah, kemudian yang kedua adalah institut. Institut itu apa? Suatu perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademi dan atau profesional dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian yang sejenisnya. Pasti kalian pernah mendengarkan ada Institut Pertanian Bogor misalnya. Itu berarti di sana dalamnya hanya ada tentang pertanian. Nah, kemudian misalnya juga ada apalagi mungkin ITS, Institut Teknologi Surabaya. Nah, di sana untuk anak-anak dengan teknik-tekniknya ada teknik kimia, teknik industri, dan lain sebagainya. Memang fokus hanya satu disiplin ilmu biasanya. Kemudian yang ketiga, sekolah tinggi. Sekolah tinggi itu adalah suatu perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademi dan atau profesional dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu. Sekolah tinggi ini hanya satu disiplin ilmu. Biasanya sekolah tinggi ilmu penerbangan, berarti cuma penerbangan saja. Ataupun sekolah tinggi ilmu akuntansi, nah, hanya akuntansi aja, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah akademi, suatu perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan profesional dalam satu cabang atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi, atau kesenian tertentu. Nah, di sini kalau akademi lingkupnya lebih kecil daripada sekolah tinggi. Misalnya kalau di SMA itu banyak tentang akademi kebidanan. Nah, itu hanya bidan saja. Akademi keperawatan, ya hanya perawat saja. Nah, di situ lingkupnya memang lebih kecil. Kemudian kita lanjut ke politeknik. Nah, suatu perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan profesional dalam suatu cabang dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus. Bedanya dengan akademi, politeknik memberikan porsi lebih besar pada praktik. Nah, memang politeknik ini lebih banyak ke prakteknya. Kalau kita sekarang sudah banyak tuh politeknik negeri, politeknik tidak terbatas hanya swasta saja, tapi sekarang sudah ada politeknik negeri. Nah, di sini nanti jalur-jalur masuknya pun semua punya jalur masuk yang sama, berbarengan, dan lain sebagainya. Nah,
kita lanjut ke jalur pendidikan dalam pendidikan tinggi. Itu ada dua, pendidikan akademi dan pendidikan profesional. Apa sih pendidikan akademi itu? Pendidikan tinggi yang diarahkan pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya, dan lebih mengutamakan peningkatan mutu serta memperluas wawasan ilmu pengetahuan. Di sini ada S1, S2, S3. Akademi lebih jenjangnya seperti itu. Kemudian kalau pendidikan profesional adalah pendidikan tinggi yang diarahkan pada kesiapan keahlian tertentu, serta menggunakan peningkatan kemampuan kerja serta aplikasi ilmu dan teknologi. Ini contohnya ada D1, D2, D3, D4 ataupun spesialis. Ada spesialis 1, spesialis 2. Gini, untuk lebih mudahnya, akademi itu lebih banyak ke misalnya juga ke universitas ataupun sekolah tinggi atau apapun akademi bisa juga. Nah, sedangkan kalau profesional itu lebih banyak kayak orang-orang dengan teknik, bisa ke institut ataupun sekolah tinggi ataupun akademi ataupun politeknik. Sedangkan lebih banyak prakteknya kalau profesional, menyiapkannya lebih banyak prakteknya. Kalau akademi sebagai akademisi, S1, S2, S3. Walaupun S1, S2, S3 itu juga ada yang tentang prakteknya, tetapi kita membedakannya di situ. Kita lanjut adalah pilihan program studi yang tepat. Prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam memilih program studi atau jurusan antara lain. Nah, akademi. Ibu balik dulu. Pengertian tentang program studi atau jurusan. Kalian harus tahu dulu tentang program studi atau jurusan apa yang kalian minati. Kemudian kemampuan akademiknya, diukur dulu kemampuan akademiknya. Misalnya, jangan terlalu muluk-muluk untuk mendapatkan sesuatu. Walaupun kita punya cita-cita, tapi kita juga harus realistis. Kalau kita non-akademik, non-akademik lebih banyak. Kalau akademik itu misalnya juga kalian pengen jadi dokter, nah kalian juga harus tahu mau dokter apa, mau langsung ke dokter gigi kah, atau mau dokter langsung ke dokter umum dulu, lihat kemampuannya, kemampuan akademik kalian mampu tidak, dan lain sebagainya, itu harus dilihat juga ya. Nah, menurut kalau non akademik, misalkan cita-cita, minat dan bakat, ada faktor dan variabel pendukung, informasi yang sempurna, lokasi dan biaya, daya tampung, jurusan atau peluang diterima, masa depan, karir, dan pekerjaan. Kalau non-akademik memang lebih banyak teman-teman mungkin kayak kalian mendaftar sekolah sekolah kedinasan, TNI ataupun Polri ataupun sekolah-sekolah akademi-akademi yang sesuai dengan sudah dikelompokkan. Nah, itu mungkin ini faktor-faktor yang bisa kalian pelajari, informasinya, lokasi, biaya, dan lain sebagainya. Cara menetapkan pilihan perguruan tinggi. Nah, pada bingung kan menetapkan, aku enaknya mau masuk ke perguruan tinggi mana ya, Bu? Nah, kita lihat dulu. Yang pertama adalah reputasinya, reputasi yang kalian akan pilih universitasnya. Misalnya saja tentang akreditasi, kemudian apalagi sudah berapa lama dan lain sebagainya. Nah, itu juga. Kemudian metode dan persentase pembelajaran. Metode bisa juga tentang masuknya, pembelajarannya di sana sistemnya seperti apa, kalian juga harus tahu dulu. Kemudian status akreditasi ini juga meliputi reputasinya bagaimana. Kemudian fasilitas pendidikan di sana. Kalau kamu pengen jurusan IT, bagaimana fasilitasnya di sana? Mendukung enggak? Kerjasamanya dengan berbagai macam kerjasama sudah ada belum? Kemudian prospek lulusan, kalian juga lihat alumninya di sana, bagaimana prospeknya? Banyak yang bekerja kah dan lain sebagainya? Itu juga kalian coba cari jejaknya. Kemudian biaya ini juga harus kalian pikirkan. Walaupun banyak beasiswa, nah tapi kita harus juga punya biaya paten. 5 faktor yang harus dikuasai untuk sukses masuk di perguruan tinggi yang baik, yaitu faktor teknis,
faktor psikologis, faktor penguasaan materi tes, faktor strategi pengerjaan soal, sama faktor strategi memilih jurusan dan program studi. Faktor teknisnya kita udah tahu. Bagaimana cara di sana masuknya, jalur apa saja yang dibuka dan lain sebagainya. Itu kita faktor teknis namanya. Faktor psikologis, jadi kesiapan kita, bagaimana kesiapan diri kita untuk masuk di sana. Kalau aku masuk di sana, nanti ada misalnya jauhkah dari orang tua, boleh enggak dengan orang tua dan lain sebagainya. Itu salah satu faktor psikologis yang harus kalian kuasai, harus kalian ambil itu. Kemudian faktor penguasaan materi tes. Nah, kalau kalian masuk ke jalur tes, otomatis kalian harus tahu apa sih yang diteskan. Misalnya kalian masuk ke teknik. Teknik apa saja sih yang harus dikuasai? Misalnya teknik kimia. Oh, teknik kimia saya harus menguasai, berarti kimia saya harus bagus dan lain sebagainya. Itu penguasaan materi tes. Kalau sekarang ada tesnya tentang, kalau tahun ini tesnya kan dengan tes yang skolastik saja, IPS saja. Oh, materi tes skolastik itu seperti apa sih, kalian pelajari sehingga kalian akan menguasai. Dan faktor strategi pengerjaan soal, ini banyak banget tips and triknya yang dibagikan oleh kakak kelas kalian tentang bagaimana sih mengerjakan soal yang cepat dan benar. Ini banyak banget strateginya, kalian juga harus menguasainya. Dan yang terakhir adalah faktor strategi memilih jurusan atau program studi. Nah, di sini banyaknya, Bu, saya kok bingung ya memilih jurusan apa, nanti saya salah nggak ya Bu jurusan apa. Yang pertama, tawarin dulu sama diri kalian, kalian mau belajar tentang apa sih. Nah, kalau udah tahu tentang belajar tentang apa, lah jurusannya apa, lihat bagaimana peluangnya, kembali lagi ke situ, lihat faktor-faktor dan lain sebagainya. Oke, kalau sudah oke, ya. Kenapa Ibu bilang seperti itu? Karena pada dasarnya ketika kalian kuliah, yang belajar adalah kalian. Nah, kalian sendiri yang akan menentukan ke tingkat suksesan kalian sendiri. Nah, kita lanjut ya. Kita akan membahas tentang tips cara masuk perguruan tinggi. Nah, Ibu mau membagikan beberapa tips nih. Tentukan pilihannya dulu. Tadi udah tentukan pilihannya ya. Misalnya saya milih Universitas A dengan jurusan A1 gitu misalnya ya. Kemudian kalian sudah menentukan, oke Bu, saya di sini dengan berbagai macam konsekuensi yang kalian ambil. Kemudian ukur kemampuan kalian, bisa nggak kira-kira kalau saya misalnya nggak bisa ikut jalur ini, oh berarti saya ikut jalur yang B misalnya. Kemudian ukur kemampuan kalian, oh kiranya saya bisa, oke. Nah, kemudian tetapkan alternatif. Semisal saya kok nggak bisa keterima di perguruan tinggi A, oke, saya punya alternatif perguruan tinggi B. Tidak menutup kemungkinan itu adalah saya memilih pertama adalah di perguruan tinggi negeri, yang kedua misalnya alternatif saya adalah ke perguruan tinggi swasta. Nah, mencari informasinya, informasi apa saja yang dibutuhkan tadi, Ibu tadi udah menjelaskan kan tentang akreditasi dan lain sebagainya, mulai dari informasi masuknya biayanya berapa dan lain sebagainya. Cari informasi itu, kemudian perbanyak ilmumu. Nah, jaga kondisi tubuh kalau mau tes dan lain sebagainya, apalagi teman-teman yang pengen masuk ke perguruan misalnya ke angkatan, sekolah kedinasan, itu perlu banget menjaga kondisi tubuh. Persiapan kalian ketika kalian hanya sudah kelas 3 atau kelas 12, ini akan sangat minim banget. Kalian harus mulai persiapan dari kelas 10, bahkan mungkin bisa kalian dari SMP itu. Jaga kondisi tubuh karena itu hal yang susah dirubah sewaktu-waktu, ya kan? Dan tips yang selanjutnya adalah jalur masuk kuliah. Kalian harus tahu tuh jalur masuk kuliahnya. Jalur masuk ada apa saja? Ada SNMPTN, SBMPTN, dan mandiri. Ataupun nanti ada yang, kalau sekarang banyak juga jalur-jalur beasiswa dan lain sebagainya. Itu kalian harus kuasai. Tanya sama guru kalian, Bu, jalur SNMPTN itu seperti apa? SBM seperti apa? Mandiri seperti apa? Nah, SN itu menggunakan nilai rapot, nanti ada perankingan dan lain sebagainya. Nah, kalau SBM itu kalian ujian tertulis berbasis komputer yang namanya UTBK kalau sekarang. Nah, itu juga kalian harus tahu. Kemudian mandiri ada yang menggunakan ujian tertulis sendiri, ada pula universitas yang menggunakan nilai-nilai hasil UTBK kalian. Nah, di situ ada perbedaannya. Kita lanjut ya.
Oke, nah Ibu membagikan sebuah gambar nih. Bagaimana sih menjadi orang sukses dan orang gagal? Kita lihat gambarnya. Orang yang sukses itu mampu memaafkan kesalahan orang lain. Oke, kita ada yang pernah menyimpan dendam kepada orang lain. Nah, itu ada salah satu ciri-ciri kalian orang yang gagal loh. Kalau lama-lama menyimpan dendam, segera memaafkanlah. Kemudian terus belajar hal-hal baru. Orang yang sukses dia akan senang mempelajari hal-hal yang baru terus-menerus. Sedangkan orang yang gagal, mereka beranggapan mereka tahu segala hal. Alah Bu, sekarang gampang ada Google. Ya kalau Google nggak dimanfaatkan, kalian nggak akan belajar. Sama aja dengan kalian cuma hanya tidur saja, tiba-tiba pengen dapat uang segepok. Nah, susah itu. Kemudian memberi kritikan dan solusi yang logis atas setiap masalah. Nih, jangan cuma memberi kritik ya, tapi harus juga kalian harus memberikan solusinya. Bagaimana pendapat kalian? Nah, kalau orang gagal, memberi kritikan tanpa solusi dan menyudutkan, lebih seringnya kayak gitu kan? Nah, kita sudah ada di posisi mana nih? Ciri-ciri yang mana nih? Nah, kita lanjut ya. Kemudian kalau orang sukses lagi bersama-sama meraih kemenangan, saling bantu dengan orang lain, bukan malah meraih kemenangan dengan menjatuhkan orang lain. Itu kalau sering menjatuhkan orang lain, kalian kemenangannya tidak akan Ibu bilang itu nggak selamanya, nggak meningkat gitu. Tapi kalau kita bersama-sama meraih kemenangan, insya Allah akan naik dengan perlahan, kayak anak tangga gitulah naiknya. Kemudian menyadari bahwa kegagalan datang dari diri mereka sendiri. Ya, ini kalau apalagi teman-teman yang mendaftar ke kedinasan dan lain sebagainya, sadarilah bahwa kegagalan itu memang datang dari diri kalian. Menyalahkan orang lain atas kegagalan dirinya sendiri itu buat kita malah semakin keterpuruk dari situ. Kalau kita menyadari, oh saya berarti gagal di bidang sini, maka saya harus memperbaiki hal ini. Nah, itu akan lebih baik daripada kamu menyalahkan, ini salahnya, orang tua aku nggak mendukung dan lain sebagainya, itu menyalahkan orang lain. Nah, itulah sehingga kita akan jadi pesimis sekali. Kemudian membicarakan tentang ide dan gagasan, orang sukses itu lebih sering ke situ daripada membicarakan tentang orang lain. Nah, nih Bu membicarakan orang lainnya tentang orang yang sukses juga Bu. Nah, ambil hikmahnya, apa sih yang harus kamu contoh dari membicarakan orang yang sukses itu, cari idenya. Nah, itu kan kalian lebih akan membicarakan tentang ide dan gagasan daripada membicarakan aibnya ataupun sikapnya. Nah, di situ. Nah, itu tadi pembahasan tentang gimana cara kita masuk ke perguruan tinggi. Nah, terima kasih untuk semuanya anak-anakku. Salam dari Ibu semua. Sehat, bahagia, dan sukses selalu buat kalian semua.